Selamat sore Bu Anggi. Selamat sore Bu Feni. Gimana kabarnya Bu Anggi? Alhamdulillah Ibu baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Anggi, ini kita hanya ada waktu 15 menit nih untuk ngobrol. Nah, Hmm, kira-kira nih apa nih yang mau kita obrolin Bu Anggi? ini Bu, dari kekhawatiran saya itu sebenarnya dari awal sudah agak khawatir sih Bu. Ini permasalahan saya Hmm, tentang masalah kegiatan mengajar itu bentrok dengan jam-jam kita saat-saat penugasan guru penggerak, terus hmm, waktu pendampingan gitu kan. Jadi ada hmm, tuh kegiatan-kegiatan yang seharusnya saya di jam mengajar begitu. hmm, Terus apa? Jadi saya merasa anak saya itu kurang penuh kehadiran kita tuh di kelas. Jadi saya merasa agak kurang dalam penyampaian materi atau latihan mereka seperti itu. Berarti itu kekhawatiran Bu Anggi karena ikut program guru penggerak ini, jadinya anak-anak kurang kurang diperhatikan karena jarang masuk gitu ya Bu ya. Betul di situ. Oke. Karena apa? Kalau jarang masuk itu kan pasti anak-anak merasa Bu belum disampaikan gitu misalkan kan. Mm-mm, Bisa mm. jadi nilainya menurun kan ibaratnya kayak gitu. Walaupun kita tetap kasih tugas sih Bu. Gitu. Oh gitu. Berarti ini di akhir percakapan ini yang diharapin sama Bu Anggi apa? Di akhir percakapan nanti ini. Eh, di akhir percakapannya saya bisa lebih tenang lah Bu. Kita cari solusi bersama gitu. Bagaimana sih mengatasi kalau kita ada tugas, bagaimana mengkondisikan dari penugasan kita sebagai guru tanpa meninggalkan anak ini tetap berpihak kepada anak walaupun kita juga sedang bertugas, sedang melakukan pengembangan diri gitu. Intinya Mm. seperti itu. Berarti intinya percakapan kita ini bagaimana sih cara kita bisa mengkondisikan anak saat kita ada kegiatan lain ya. Contohnya Iya, program guru iya, penggerak ini ya Bu Anggi ya. iya begitu. Eh jadi sejauh ini eh bagaimana cara Bu Anggi mengatasinya nih? Eh, Nah, kan ini kan udah berjalan nih kan mm, program guru mm. penggerak ini kan. Sejauh ini bagaimana cara Bu Anggi mengatasi hal tersebut gitu? Maksudnya ini kan Ya. berjalan nih ya rukol misalnya. Jadi bagaimana tuh biasanya Bu Anggi hadapi? Nah, untuk mengatasinya awal-awalnya Bu, karena saya tuh nggak tega, karena kami kan kelasnya terpisah tuh, kadang ada kelas khusus perempuan, khusus laki-laki kan terpisah memang. Nah, kalau untuk siswa perempuan, insya Allah saya kekhawatiran tuh paling nggak terlalu khawatir. Cuman kalau anaknya laki-laki nih, kalau ditinggal guru bayangkan, Oh jadi gitu. cara mengatasinya itu saya pernah menyandingkan anak. Di awal-awal tuh saya mungkin masih terlalu khawatir ya, belum terbiasa mungkin di Mm. awal itu meninggalkan anak. Jadi saya suruh mendampingi anak di depan kantor ini anak-anak saya kasih, saya suruh Oh, tunggu ibu di situ. Ibu lagi rukol di kantor, kalian di situ. Sedangkan saya sedikit-sedikit nanti ke sebentar-sebentar keluar ke kelas mereka pas ngajar itu, cuma di luar kelas di depan kantor itu saya suruh nunggu saya. oh. Jadi seperti itu khawatirnya tuh saking saya tuh pengen kehadiran penuh, cuman di satu sisi saya juga ingin belajar di CGP gitu kan, Bu. Di Mm-mm. situ cara mengatasi yang pertama. Terus yang kedua, pelan-pelan bisalah minta tolong guru sebelah misalkan untuk membantu mengontrol kan. Sebenarnya kerjasama juga dengan rekan yang lain gitu kan. Nah, jadi di situ mungkin anak-anak karena udah banyak atau sering ya ditinggal. Karena nggak banyak juga sih tugas kita kan. Maksudnya yang Mm-mm. meninggalkan kelas kan. Paling seminggu 2 kali atau 2 minggu sekali kan misalnya kayak gitu. Mm-mm. Cuman itu kan juga menzolimi sih sebenarnya. Maksudnya kalau bagi saya sih, cuman ya gimana Heeh. lagi kan gitu. Jadi kita serba serba bingung gitu. Jadi cara mengatasinya yaitu tadi minta anak eh, mendampingi kita di dekat kita, kita di sebelahnya lah misalnya, atau minta guru Mm-mm. lain memberikan tugas gitu, memberi kepercayaan. Nah, kalau menurut Bu Anggi, apakah situasi tersebut situasi ideal ideal yang Bu Anggi inginkan dengan meminta anak di di depan gitu kan, menginikan anak di depan ruangan kantor sementara Bu Anggi Hmm. di sedang rukol, apakah itu situasi ideal yang Bu Anggi inginkan atau gimana? Tidak rupanya Ibu, Hmm. rupanya begitu.
saya sangat terpecah di situ pemikiran saya oke lah mereka nengok gurunya kan, rupanya di situ saya malah dengar suara anak ngobrol, saya tuh pengen nyaut, maksudnya pengen Mm-mm. ikut apa gitu kan, cuman Mm-mm. rupanya lebih mengganggu rukol saya. Jadi akhirnya Oh, saya ya sudah untuk kedepannya kalian di kelas saja saya percayakan minta tolong guru di sebelahnya kalau bisa seperti itu betul-betul apa ya oh, harus mengkondisikan sih Bu, kita komunikasi juga dengan rekan guru lain. oh, berarti solusinya udah ada di Bu Anggi kan, meminta tolong Iya sama guru lain. solusinya meminta, iya betul Bu, solusinya minta tolong guru lain, cuman ada kekhawatiran juga kadang anak-anak paham nggak ya kalau kita nggak masuk kan Oh, seperti itu heeh. kan Bu, disitulah Oh, kekhawatiran selanjutnya. kekhawatirannya berat. Mm-mm. Hmm, kalau itu dari dalam ya, Bu. Maksudnya kekhawatirannya kan ada pada diri Bu Anggi gitu ya kan. Sementara kan solusinya sudah ada nih Bu Anggi cari nih kan, meminta rekan Mm-mm. sejawat. Jadi seharusnya itu bagaimana gitu yang Bu Anggi inginkan itu seperti apa gitu maksud saya itu. Kemarin sempat saya curhat sama Miss Jenny juga, Bu. Mm-mm. Miss, bagaimana ya kalau kelas kita tinggal, sedangkan kita ada pendampingan nih. Sebenarnya kita kan ada kelas kan, Miss. Saya bilang, kalau di Mm-mm. sekolah Miss bagaimana gitu kan? Saya sempat Mm-mm. curhat juga. Terus Miss Jenny bilang, oh Bu, kan kita sudah ada tuh terstruktur penugasan. Jadi Mm. kalau bisa, eh kalau ini hari ini saya tinggal Bu, hari ini saya kasih tugas anak untuk penilaian tutor sebaya misalkan. Jadi tetap ikutin alur pembelajaran. Cuman memang tetap dikasih penugasan tanggung jawab ke anak seperti itu. Jadi jangan Mm. terlalu khawatir, kita percayakan aja gitulah intinya. Insya Allah berjalan. Iya, betul. Berarti apa itu sudah dilakukan, memberi anak apa penugasan terstruktur, terus memberi anak kepercayaan, apa itu sudah dilakukan, Bu Agi? Udah Iya, pernah dicoba? iya Bu. Akhirnya dari situ kita belajar lagi. Oh iya, berarti kita harus betul-betul menyiapkan tugas secara terstruktur. Oh, kita harus mengecek lagi nih jadwal kita rukol itu kapan, jadwal Mm-mm. kegiatan kita selanjutnya itu apa. Jadi terstruktur lagi rencana-rencana kita kalau sudah ada kegiatan ini kita harus kasih apa tugas. Jadi seperti itu. Lebih menyiapkan lagi sekarang dari jauh-jauh hari sekarang. Hmm. Jadi dari percakapan ini, Bu Anggi, apa solusinya sudah didapat Solusi atau yang menurut saya, kesimpulan dari percakapan kita ini kan, kalau saya tangkap kan berarti kan Bu Anggi nih sudah dapet nih, oh cara untuk mengatasi agar Bu Anggi tetap berpihak pada murid atau tetap tidak meninggalkan murid adalah menyiapkan penugasan terstruktur, itu yang pertama ya kan. betul. Terus memberikan kepercayaan kepada anak, itu kan sudah indikatornya kan. Apakah Iya, hal Ibu. kan itu sudah dilakukan, apakah Bu Anggi masih khawatir gitu terhadap apa yang telah Bu Anggi lakukan nih untuk melakukan program guru penggerak ini gitu? Insya Allah dari percakapan kita hari ini, Bu, mungkin khawatiran kita sudah berkurang ya, karena Hmm. tadi Bu juga mengingatkan lagi, karena sudah dicarikan solusi, kenapa harus khawatir lagi ya kan, gitu kan. Hmm. Jadi sebenarnya itu semoga aja lah Bu, kita kekhawatiran kita sudah tidak ada lagi. Saya sebenarnya sudah mulai terbiasa sih mungkin untuk kedepannya agar kegiatan ini berjalan. Tapi saya tuh ingin bertanya lagi, boleh nggak Bu ke Ibu? Iya, boleh Kalau Ibu boleh. bagaimana menyusun di sekolah yang Nah, ada di Ibu, di pengalaman Ibu di sekolah itu? oh, ini balik ke saya ya. Boleh Kalau kan Bu bertanya? pengalaman boleh. Kalau pengalaman saya, kalau untuk Zoom, Rukol itu tidak mengganggu karena kan saya guru, Hmm, kami itu ada dua shift, jadi saya itu kan guru pagi. Kita sementara Rukol itu antara siang dan eh, malam. malam. Terus tapi pas saat pendampingan individu itu lumayan, saya ada 3 kelas itu saya nggak masuk gitu kan. Ya memang solusinya tadi sama, memberikan tugas terstruktur. Memang kami dari awal semester itu, apalagi kemarin tuh saya terapkan juga membuat keyakinan kelas. Jadi dengan keyakinan kelas itu saya bisa bisa inilah
istilahnya kalau bahasa ininya mengontrol anak lah di situ kan. Dengan adanya keyakinan kelas, maka anak itu akan yakin apa yang sudah kita buat nih. Kita kan udah buat keyakinan kelas. Ketika ibu nggak ada, maka tolonglah yakini keyakinan kelas yang sudah kita buat. Tanggung jawab dengan tugasnya. Apa yang ibu berikan, tolong dikerjakan gitu. Kayak gitulah Bu Anggi. Tuh. Oh iya ya. Berarti Mm-mm. sama Ibu Berarti Ibu sudah memberikan saya juga solusi karena Mm, permasalahan kita juga karena kita sama CGP. sama, iya. Ya, berarti saya lebih yakin lagi karena Ibu sudah menguatkan saya yang tadi memberikan kepercayaan Memberikan percayaan kepada eh, anak. Mm-mm. sama tugas terstruktur. Ya, betul Itu Bu Bu. Anggi. Berarti kesimpulan dari eh, jadi kalau menurut Bu Anggi, kekhawatiran Bu Anggi sekarang eh, dari skala 1 sampai 10 kira-kira berapa itu, masih khawatirkah? Masih inikah? Kalau Kekhawatirannya ya. iya, kalau Apakah khawatir masih tinggi atau Insya Allah masih sudah rendah, sudah skala rendah lah Bu, sudah. Insya Allah. Kepercayaan kita harus meningkatkan kepercayaan kita kan. Kalau kita percaya Insya Allah nggak terlalu khawatir lagi kan Bu. Seperti itu. betul betul. Betul Bu Anggi. Mudah-mudahan ya Bu Anggi, kita kan sama-sama nih niat kita baik untuk memerdekakan murid, pembelajarannya berpihak pada murid, apalagi kita nih sama-sama guru matematika kan. Ya, Kalau itu dulu, Bu. kalau dulu ini loh, pandangan orang sama guru matematika ini adalah guru-guru yang galak, ini Ya, ini. betul. Sementara sejak ikut program guru penggerak ini kan mindset kita nih, dari kita guru ini kan berubah nih. Oh, Iya, ternyata heeh. kita nggak boleh begini, kita nggak boleh begitu. Tapi kita belajar lah kan. Nah, mudah-mudahan dari pembelajaran ini kan kita bisa menerapkan ke anak ya Bu Agi Iya, ya. amin. Iya, amin. Amin. Jadi ini saya eh, berarti ini kekhawatiran Bu Anggi sudah berkurang karena Bu Anggi Iya, sudah tahu solusinya, yaitu memberikan tugas terstruktur, yaitu memberi kepercayaan ke anak, sehingga saat Bu Anggi meningkatkan kompetensi Bu Anggi di program guru penggerak ini, Bu Anggi nggak perlu khawatir lagi bahwa tujuan kita adalah baik kan untuk anak kita. iya, betul Ibu. Betul Mungkin sekali. Terima kasih. ya, sama-sama Bu Anggi. Mungkin ini sekian dulu lah ya, coaching kita, obrolan kita. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Iya, Oke, Bu terima Anggi. kasih Ibu atas Sama-sama. arahannya juga untuk coaching hari ini. Oke, sama-sama Bu Anggi. Saya akhiri ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.